pakai bahasa Jawa ya. Nama saya Brand. Tolong ya kan. Nah, saya bisa lihat ya. Ya. Gimana? Oh di monitor. Oh iya. Wah hebat di sini ya. Oke, nama saya Brand. Dan saya punya istri satu. Memperkenalkan diri dulu, punya istri satu. Dalam foto itu kan keluarga kami. Jadi anak 3 yang ini, oh iya ada di sini. Yang paling kiri itu anak saya David, jadi umur 24 tahun. Lalu istri saya Bonnie, saya dan anak saya yang tengah itu Anna. Dia berkebutuhan khusus, jadi terbatas kognitifnya. Lalu yang paling kanan itu anak saya Bethany dan suaminya dari Brasil. Ya. Jadi kami masuk Indonesia tahun 94. Ya, jadi 31 tahun di Indonesia. 17 tahun di Bandung, pelayanan suku Sunda, dan 14 tahun di Salatiga. Ya. Jadi hari ini kita temanya itu menjadi berkat untuk sesama, dan saya mau khusus fokus pada menjadi berkat melalui keteladanan. Ya, atau next. Ya. Nah, saya dibesarkan di gereja GJKI, kalau tahu GJKI, tapi GJKA ya di Amerika. Dan memang bapak saya majelis di sana, dan setiap pintu gereja buka kami ke gereja. Jadi memang saya besar di konteks gereja. Dan memang menjadi berkat besar bagi saya. Tapi seperti saya sharing tadi malam dengan majelis dan dengan kaum muda, walaupun orang tua sangat mendukung saya dan adik saya, saya dan adik saya kan ini keluarga saya di sebelah kiri ya, ibu, ayah dan saya dan adik. Walaupun bagus, itu saya tidak pernah melihat dan mengalami orang tua saya berdoa untuk suatu masalah yang kami punya. Jadi doa akan ada, doa di PA ada, doa di gereja, bahkan ayah saya majelis doa di gereja. Tetapi kalau kami punya pergumulan, itu biasa tidak pernah dibicarakan di keluarga. Kalau ada pergumulan itu tidak sampai didoakan. Jadi, tetapi waktu saya SMP, ini di sebelah kanan, namanya Charlotte, dan dia usianya waktu itu seperti Ibu Vivi. Nah, menjadi seperti teladan untuk saya. Jadi ada perhatian khusus, dan bukan hanya untuk saya, adik saya. Dan ada mungkin 6-7 temannya lain. Ya pokoknya kaum muda yang ada di gereja. Charlotte mengkhususkan waktu bicara dengan kami. Dan dia menanyakan kami apa yang terjadi di sekolah. Menanyakan dengan teman-teman ya apa yang terjadi. Gimana pergumulan, hal-hal yang sulit. Dan sampai mendoakan masalah-masalah yang kami hadapi sehari-hari. Dan saya merasa itu sangat membentuk saya. Punya orang yang begitu memperhatikan saya waktu SMP dan SMA. Dan itu menjadi teladan untuk saya. Dan bukan hanya saya, seperti yang saya katakan. Memang sekarang teman dekat saya menjadi gembala di situ, dan dia bilang dari situ waktu kami masih muda, mungkin
mungkin 50 tahun yang lalu sampai sekarang tidak ada generasi di gereja itu yang sekuat generasi kami. Dan saya yakin alasannya itu begitu kuat pada masa itu, generasi kami, kaum muda kami, karena Charlotte ini. Dan setelah Charlotte itu berangkat, ada satu orang yang lain yang menjadi teladan. Sampai waktu saya kuliah, saya mengikuti 2 persekutuan pelayanan kampus. Pelayanan kampus, dan salah satunya ya seperti pelayanan biasa saya di gereja. Ya memang having fun itu enak, menyenangkan, tetapi tidak ada pembicaraan seperti dengan Charlotte, dengan mentor saya. Nah satunya orangnya, sosialnya saya mesti akui sedikit aneh, sedikit tetapi mereka percakapan seperti Charlotte dengan kami, seperti mentor saya dengan kami itu ada. Dan saya tidak tahu apa yang mereka punya, tetapi saya merasa saya mau jadi seperti mentor saya. Saya mau jadi seperti Charlotte. Jadi saya mengikuti perkantas waktu itu, dan itu sebetulnya permulaan dari satu aliran hidup saya, arahan Tuhan mengarahkan sampai menjadi misi 31 tahun. Mulanya dari satu teladan dari orang ini, namanya Charlotte. Ya, jadi next di sini ya. Jadi firman yang saya tidak tahu waktu itu, tetapi sebetulnya firman yang menjadi dasar untuk itu adalah 1 Korintus pasal 11 ayat 1. Ya, Rasul Paulus ngomong seperti ini kepada orang-orang Korintus. Ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Berani ngomong seperti itu? Bapak Ibu berani ngomong seperti itu? Ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Saya kira kalau kita mau mencari berkat, baik kepada kaum muda maupun kepada anak-anak kita sendiri, kepada siapa saja, saya lihat salah satu kunci yang paling penting ada di ayat ini. Kita menjadi teladannya patut diikuti, dan kita ngajak orang lain mengikuti teladan kita. Ya, dan itu yang dilakukan Charlotte dengan saya. Next. Waktu kami ke Indonesia, kami pelayanan suku Sunda. Dan memang kami lihat dari anak-anak, ini dari orang tua yang terima Kristus, terima Tuhan dari nol. Pengalamannya di sana itu 80% dari anak-anak mereka itu balik ke agama yang sebelumnya. Ya, itu masalah besar. Dan masalah itu mereka mau berpacaran dengan siapa, mereka mau nikah dengan siapa. Ya, jadi kami lihat kan percuma itu pelayanan suku-sukunya banyak orang yang dimenangkan, padahal anak-anak mereka kan balik lagi. Jadi saya waktu itu kan teringat, waktu saya kaum muda kan saya punya teladan, saya punya mentor. Jadi kami mendirikan pelayanan namanya Motekar dalam bahasa Sunda, itu sergap kalau bahasa Jawa. Nah, memang yang terjadi itu anak-anak Sunda, dan mereka miskin sekali. Mereka orang tuanya rata-rata itu orang tani, jadi buruh tani. Tetapi yang terjadi itu karena begitu seperti mereka punya tangki kasih. Setiap kita kan punya tangki kasih dalam diri, dan tangki kasih mereka kosong. Kurang perhatian dari orang tua, banyak masalah.
Tetapi melalui mereka punya orang seperti Charlotte, sedikit demi sedikit tangki kasih mereka menjadi makin penuh. Sampai sekarang 30% dari mereka terima beasiswa dari IKIP UPI sekarang ya. Jadi mereka terima beasiswa untuk kuliah yang sebelumnya orang tuanya bunuh diri. Ya. Jadi memang dan persentase anak-anak yang meninggalkan imannya nikah dengan yang tidak seiman hilang dari 80% menjadi kurang dari 50%. Nah, waktu saya pindah ke Salatiga, saya melihat fenomena yang sama yang terjadi dengan suku Sunda juga terjadi di orang Jawa. Di Salatiga itu kan pusat kekristenan Jawa ya. Tetapi yang terjadi 15% dari tiap angkatan di tiap gereja itu di Salatiga pun biasa meninggalkan berpacaran dengan yang tidak seiman hilang. Sampai di desa-desa itu sebetulnya tidak sedikit gereja yang tutup. Ya memang salah satu akibatnya karena pindah ke kota, tetapi akibatnya juga lumayan banyak yang berpacaran dengan yang tidak seiman hilang. Nah, oleh karena itu kami pelayanan yang dulu sergap ya Matekah yang didirikan di Sunda itu didirikan juga di Jawa Tengah. Nah, waktu itu Tuhan mempertemukan saya dengan Pak Rusandono dari GITJ Sukodono. Jadi dimulai di GITJ Sukodono. Nah, polanya yang dipakai sebentar sebelum ke situ. Ya. Jadi kami mulainya di Sukodono pakai pola seperti ini. Jadi bukan satu-satu seperti dulu dengan saya, tetapi dengan kelompok 2 orang, 3 orang. Ya, jadi satu kakak dengan 2 atau 3 adik. Ya, jadi pakai pola yang sama itu yang jadi pergumulan adik-adik yang diceritakan. Jadi tidak peraturannya tidak boleh mengajar, tetapi justru pergumulan adik-adik itu dijelaskan, diceritakan. Jadi ada topik namanya curhat karakter dan ada topik karakter setiap 2 kali sebulan. Misalnya seperti ini, kalau topiknya kesabaran, mentornya harus bersaksi bagaimana Tuhan mengelola saya supaya saya jadi lebih sabar. Contoh dari pengalaman saya yang akan saya saksikan kalau saya dengan di situ. Kan saya sudah cerita saya punya anak perguruan khusus dan anak lebih pelan daripada saya. Saya lebih cepat. Tetapi kalau saya terlalu cepat dengan anak, apa yang anak lakukan? Dia berontak atau dia nangis? Yang bodoh siapa? Ya, yang bodoh saya. Jadi Tuhan mengingatkan saya melalui Buoro itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nomor 4 kesabaran. Lalu nomor berapa saya lupa itu lemah lembutan. Iya, jadi Tuhan mengingatkan saya dan puji Tuhan walaupun mungkin saya bukan orang yang paling sabar di ruangan ini sekarang, tapi saya banyak jadi sabar, tambah sabar. Nah, saya sebagai kakak dalam konteks seperti itu akan menceritakan seperti itu. Bagi Tuhan mengubah saya, lalu adik-adik harus membagi pengalaman mereka. Nah, memang pengalamannya itu dari
20 dari 20-an%, 15% itu yang nikah dengan yang tidak seiman, hilang dari gereja, hilang dari kekristenan, itu menurun drastis. Dan banyak yang ini karakternya jadi terbentuk. Ya, jadi mulainya tahun 2018, saya kenal dengan Bu Vivin, Pak Jojo 2018 ya, 2014. Jadi mulainya dari GTJ Sukodono sampai GTJ Bulung Cangkring next ya, lalu sampai Bulung Cangkring, lalu sampai terakhir Pak Jun, lalu akhirnya sampai GTJ Karanglengi. GTJ Karanglengi kan ada Pak Jojo dengan Ibu Vivi ya. Tapi yang saya mau bagi cerita hari ini tentang dampaknya di GTJ Bulung Cangkring. Ya, GTJ Bulung Cangkring itu, maaf ini hari ini banyak sharing ya, nggak apa-apa ya? Oke. GTJ Bulung Cangkring tahun 2013 kalau tidak salah. Nah, kami ngobrol dengan saya dan Pak Rusan Tono, ngobrol dengan Pak Aan, pendeta Aan. Dan pendeta Aan ngomong, itu sudah 2 atau 3 generasi dari gereja ini yang hilang. Semuanya nikah dengan yang tidak seiman, hilang. Dan kalau generasi yang sekarang nikah dengan yang terjadi hal yang sama, dalam 20 tahun gereja ini tidak akan ada. Dan Bapak Ibu tahu di Bulung Cangkring kan gereja satu-satunya kan GTJ. Ya, jadi terang Kristus akan mati di Bulung Cangkring memang kalau terjadi hal yang sama. Pak An juga komplain waktu itu karena dia bilang, ya saya single fighter. Kan saya gak ada yang menolong, kan saya mesti menangani semuanya segala hal, ya segala macam. Lalu kami menjelaskan pola mendekati anak-anak, memperhatikan mereka, berdoa dengan mereka, menanyakan mereka pergumulan pribadi dengan teman-teman sekolah dan sebaliknya. Lalu 6 bulan kemudian saya dan Pak Rusan kembali ke Bulung, bicara dengan Pak Aan. Dan waktu itu Pak Aan ada 4 anak yang ikut bersama dalam percakapan itu. Pak Daniel, yang sekarang jadi Pak Daniel, waktu itu masih Mas Daniel, masih kalau tidak salah kuliah tahun pertama, atau saya lupa ya, Daniel, Dana, Nathan, dan Abel. Nah sekarang Mas Abel di mana? Ya, Mas Abel silakan ke sini ya. Ini mendadak karena baru tadi malam saya jadi tahu Mas Abel akan ada di sini bersama kita. Jadi barusan waktu doa sebelum masuk saya minta Mas Abel. Tapi kalau Mas Abel menyaksikan bagaimana dampaknya, bagaimana dampaknya punya kakak, dan dampaknya Mas Abel jadi kakak, dan dampaknya di Bulung. Silakan. Ya, salam Bapak Ibu. Tadi ketika di belakang ditodong sama Pak Brad untuk bercerita sedikit terkait pengalaman kita di Bulung, terutama dalam melakukan pola mentoring. Perkenalkan, saya Abed Teguh Tanggung, biasa dipanggil Abed. Saya besar dan lahir di GTJ Bulung Cangkring. Kita melayani Tuhan bersama-sama dengan teman-teman yang ada di Bulung, dan kita mengikuti pemuritan itu dari 2014. Dan saya waktu itu masih kelas 2 SMP, Bapak Ibu. Masih diajar sama Pak Wito. Nah, ini guru saya ini. Masih diajar sama Pak Wito. Dan kelas 3 SMP saya ditunjuk oleh Pak Pendeta Abrid Yendra Sofianto untuk menjadi mentor.
bukan suatu hal yang biasa menurut saya. Kenapa? Karena di fase itu bisa dibilang saya adalah anak paling muda untuk ditunjuk sebagai mentor kelas 3 SMP, dan kebanyakan semuanya sudah SMA, ada yang sudah kuliah, bahkan sudah ada yang bekerja. Merasa minder karena pertama kali tidak tahu bagaimana kita harus mendampingi teman-teman kita, dan pada saat itu Pak Aan meyakinkan saya bahwa Jenderal sudah punya kapasitas itu, diberikan kepercayaan untuk menjadi seorang mentor. Dan tadi sudah disinggung sedikit sama Pak Bren, di Bulung itu Bapak Ibu, sebelum saya itu 2 generasi sudah hilang, sudah meninggalkan Tuhan. Faktornya banyak, ada yang terikat sama pasangan yang lawan jenis, yang beda agama, akhirnya meninggalkan Tuhan. Lalu yang kedua, faktor pekerjaan, dia merantau, tidak mendapatkan komunitas yang baik di sana, akhirnya tidak ada wadah untuk dia bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan, lalu meninggalkan Tuhan. Dan yang ketiga, itu memiliki akar kepahitan sama orang tuanya. Jadi 3 faktor ini yang belum cangkring, kemudiannya itu meninggalkan Tuhan, hilang. Ketika Pak Bren beserta Pak Rosan dan Pak Aan datang dengan adanya pendekatan curhat karakter ini, dan itu mulainya pertama kali di generasi saya bersama dengan teman-teman yang ada di belakang itu. Kita diajar, dimuridkan pertama kali waktu itu di Salatiga, masih ingat sekali, di 2014 kita melakukan retreat 3 hari 2 malam. Dan di sana kita dibekali dengan beberapa metode, yang terutama yang paling mendasar dan masih kita terapkan saat ini, yaitu pola mentoring. Berjalan sampai sekarang di GTJ Bulung Cangkring, dan saya diberikan, kan sebelum ini tadi sudah Bapak Ibu lihat, mentor itu diberikan 2-3 menti atau anak menti ya, yang kita dampingi gitu. Dan pada waktu itu saya diberikan 1 orang menti, dan itu keponakan saya sendiri, namanya Adit, anak dari adik bapak saya. Diberikan mandat untuk menjaga dia, untuk mendampingi dia, untuk istilahnya ya jaga dia selalu gitu, mendampingi dia terus. Nah, apakah mudah? Sangat tidak mudah bagi saya Bapak Ibu. Pertama kali tadi saya merasa minder karena saya belum apa-apa. Bayangkan saja kelas 3 SMP sudah diberikan tanggung jawab sebesar itu. Pendekatannya ya saya tetap berkonsultasi terus dengan mentor saya Pak Aan untuk mendampingi saya juga kalau saya keliru dan salah. 1 tahun berjalan Bapak Ibu, Adit meninggalkan Tuhan. Ternyata yang saya dampingi itu tidak berjalan dengan baik. Kita sudah mencoba untuk mengajak, saya terus mengajak dia untuk ke gereja. Ternyata dia dari dirinya sendiri yang memang ingin untuk meninggalkan Tuhan. Karena apa? Problemnya adalah dia termasuk salah satu korban dari broken home, atau orang tuanya bisa dibilang nikah lagi gitu ya. Jadinya dampaknya ke Adit, ke anaknya. Waktu itu saya datang ke Pak Aan, merasa untuk sudah Pak, saya tidak mau nih. Saya tidak mau menjadi mentor karena saya merasa gagal sudah mendampingi Adit, tidak bisa untuk membawa dia ke jalan Tuhan. Yang kedua, tetapi Pak Aan tetap meyakinkan saya untuk tidak apa-apa Om, tetap jalankan. Yang kedua, saya diberikan 1 anak lagi Bapak Ibu untuk menjadi anak menti saya, namanya Wahyu, dan itu tetangga saya di belakang rumah saya.
diam, jadi pendekatannya itu agak susah. Saya harus penuh dengan effort untuk melakukan berbagai cara untuk melakukan pendekatan sama dia. Bahkan sampai mancing. Dia itu sukanya mancing. Kalau jadi mengikuti teladannya Pak Aan. Iya. Padahal saya itu sangat nggak suka mancing sama sekali. Nggak bisa saya. Nah, Wahyu itu suka mancing. Mau nggak mau, saya harus menurunkan ibu saya untuk mencoba mengikuti kegiatannya dia, mencoba mengikuti apa yang dia suka, yaitu mancing. 1 tahun, 2 tahun berjalan, baru bagus Bapak Ibu, perkembangannya bagus. Dia mau melayani Tuhan, mau untuk datang ke pemuda. Sebelumnya sangat-sangat malas dan nggak pernah datang sama sekali. Tapi entah kenapa ada satu momen yang dimana dia juga memutuskan untuk tidak mau ke gereja lagi, karena ada satu lain hal yang bisa dibilang kayak di lingkungan gereja itu dia disentil, diomongin sama salah satu jemaat yang membuat dia sakit hati. Dia cerita sama saya seperti itu, jadinya dia memutuskan untuk saya mau ke gereja lagi, Mas. Sudah 2 kali dikasih tanggung jawab untuk bisa mendampingi anak-anak Menti, tetapi semuanya meninggalkan Tuhan. Semuanya aku rasa gagal. Kembali lagi saya datang pada Pak, sudah saya tidak mau menjadi mentor lagi, karena sudah 2 kali percobaan itu sudah tidak berhasil. Semuanya sudah meninggalkan Tuhan. Terus Pak An coba menguatkan saya dengan satu cerita yang menguatkan saya adalah gak apa-apa kok, tetap dijalankan. Tuhan Yesus saja yang mendampingi ke-12 muridnya, ono sing kehilangan 1. Ada yang hilang 1. Ya udah, tetap dijalankan aja. Tetap dikuatkan Pak An, tetap Pak An terus, jangan kendor. Dan untuk menjadi teladan itu tidak mudah sama sekali, tidak mudah. Dan pola mentoring ini, kalau boleh bilang itu sama seperti kita kakak mentor ya. Kakak mentor itu sama seperti halnya kita menjadi gembala Bapak Ibu. Cuma bedanya adalah gembala kita menggembalakan seluruh jemaat 50 orang lebih. Kalau mentor cukup menggembalakan 2-3 orang. Fokusnya di situ, kita mendampingi, kita mendoakan, kita menjaga dia, kita memperhatikan dia. Dan momen dimana di 2015 itu adalah momen pertama, first time saya mendoakan orang. Jadi awalnya itu tidak pernah saya mendoakan orang sama sekali. Ya hanya sebatas keluarga saja. Tapi di 2015 ketika saya dikasih satu anak Menti yaitu Akid, itu saya doakan terus. Bahkan sampai sekarang, walaupun dia sudah tidak bersama-sama dengan saya, tidak melayani baru-baru lagi, cuman saya masih percaya bahwa dia masih memiliki hati untuk mengikut Tuhan. Makanya terus saya doakan sampai sekarang. Dengan Wahyu juga, dua-duanya. Dan itu yang menjadi dampak yang baik secara pada saya secara pribadi, Pak Bren. Saya jadi lebih aware, saya jadi lebih aktif untuk memperhatikan sekeliling saya, termasuk anak-anak Menti saya. Saya selalu mendoakan dia. Setelah berjalan, Bapak Ibu, dan pola ini itu kalau bisa bilang bukan menjadi pola yang terbaik, tetapi sejauh ini di Bulung ini menjadi pola yang efektif. Kalau pola yang terbaik sudah pasti semuanya berhasil. Yang tadinya Akid sama Wahyu nggak pasti dia berhasil gitu ya, yang saya mentoring. Tetapi karena ada yang lepas, bisa dibilang ini bukan terbaik tapi efektif. Karena kita penjangkauannya, pendekatannya dengan kakak yang bisa dibilang seumuran. Jadi ketika anak-anak muda yang memiliki pergumulan, memiliki sebuah problem yang ia takut untuk menceritakan kepada orang tuanya, dia ada wadah, yaitu di komunitas gereja, kakak-kakak Kristen, kakak-kakak mentor untuk bisa berani untuk curhat.
untuk bisa cerita. Langkah awalnya di situ. Dia mau untuk terbuka dulu sama kakak mentornya. Tetapi untuk bisa dia terbuka itu juga bukan suatu hal yang mudah. Kita sebagai kakak mentor harus bisa menjadi teladan terlebih dahulu, itu yang utama. Visinya adalah tadi di 1 Korintus 11 ayat 1, yaitu ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dan kita sebagai kakak mentor juga, Kristus menjadi pusat atau center bagi kita untuk menjadi teladan. Baru kita menjadi teladan bagi anak-anak menti kita. Dan ketika pola pendekatan awal, baru pertama kali kita mentoring, itu pasti canggung banget. Nah, kita sebagai kakak mentor harus bersaksi terlebih dahulu, harus menceritakan apa yang kita alami terlebih dahulu. Kita harus transparan dulu terhadap adik-adik menti kita. Seperti cerita saya tentang Iya, betul. Kita harus transparan dulu. Awal mulanya pendekatannya seperti itu. Tidak bisa ketika dia datang pada kita, terus kita memaksa dia untuk langsung bercerita, juga bisa. Jadi kita harus transparan dulu, kita harus menjadi teladan dulu untuk dia bercerita. Setelah itu ketika dia cerita, baru kita mendengarkan. Nah, kita tidak bisa memberikan nasihat Bapak Ibu, tapi kita hanya mendengarkan dia. Setelah itu baru sama-sama antara mentor dan mete untuk bisa saling menjaga rahasia, karena dalam sebuah pola ini yang paling penting itu adalah jaga rahasia itu. Karena ketika anak mente mendengar bahwa mentornya ngumbar cerita ke yang lainnya, sudah tidak bisa dipercaya dan dia akan bilang. Jadi saat ini Gembulung, puji Tuhan, generasi saya ke bawah ini sudah kurang lebih hampir 10 tahun menerapkan pola mentoring ini atau surat karakter ini, dan dampaknya sangat bisa dirasakan dari sebelumnya, dari generasi yang sebelumnya. Kita mulai aktif untuk bisa menjangkau anak-anak muda, termasuk generasi-generasi yang di bawah saya. Dan sampai saat ini juga Gembulung fokus untuk mau regenerasi mentor muda. Jadi saya nanti kemungkinan sudah tidak mentor lagi, tetapi tetap mendampingi. Nanti akan ada adik-adik di bawah saya yang sudah lama mengikuti metode ini akan dipercaya menjadi mentor. Dan puji Tuhan, menjadi berkat dari pola ini, menjadi berkat untuk gereja, untuk teman-teman muda khususnya, untuk teman-teman yang mungkin sebelumnya belum mendapatkan wadah yang baik, dan akhirnya dia memiliki kepercayaan untuk memiliki zona yang aman bagi dia untuk bisa bercerita dengan baik. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih. Kita tepuk tangannya. Nah, pertanyaan saya ke Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin punya anak seperti Mas Abed? Untuk kaum muda, kamu mau jadi seperti Mas Abed? Ya, jadi saya lihat itu di Bulung dan tempat lain di Karangturi. Kan sebetulnya Bu Titin dan Pak Jojo kan hasil dari proses seperti ini juga, ya, betul? Ya, banyak yang jadi seperti itu. Ya, jadi saya mau share beberapa. Ini saya selesai ya, Pak. Oke. Saya mau share, karena ini kan konteks di sini, saya agak kurang memperhatikan waktu. Mau share, ini kan kebanyakan di sini bukan kaum muda atau pendamping kaum muda, tapi banyak di sini orang tua. Jadi saya mau share beberapa rahasia saya dan istri saya, Ibu Boni, dalam membesarkan anak-anak kami sendiri. Pakai sebetulnya yang seperti mentoring, seperti yang diceritakan Mas Abed, tetapi secara alami anak sendiri. Karena idealnya kan, ya dapat teladan di sini di gereja, tapi idealnya juga orang tua kan jadi teladan. Ya, next.
Nah, ini keluarga kami mungkin 2017, ya. Jadi Bethany sudah mahasiswi dan David sudah SMP kalau begitu. Nah, kami waktu anak-anak kami kecil, memang kami tidak punya family altar. Kami tidak membahas firman bersama dengan keluarga karena kami lihat anak biasa ke gereja, anak ke sekolah Kristen, jadi masukan informasi mereka sudah banyak. Saya lihat anak yang biasa ke gereja, mereka Alkitab mereka banyak, tapi menghidupinya mereka sulit. Ya, jadi kami mendampingi anak bagaimana menghidupi yang mereka dapatkan dari gereja, dari sekolah Kristen. Nah, setiap hari waktu makan malam bersama, kalau orang Amerika kan suka ngobrol sambil makan malam. Saya dengar orang Jawa kan begini saja. Jadi mungkin mencari waktu yang lain. Nah, kami setiap makan malam, kami menanyakan anak, itu hari ini apa yang terjadi? Ya, dan mereka memang biasa menceritakan, semuanya, tiga-tiganya mereka menceritakan, oh dengan teman sekolah ada ini yang terjadi, ada ini yang terjadi. Lalu diceritakan apa yang mereka pelajari juga. Dan kami membicara itu menjadi topik pembicaraan. Jadi bebas. Hampir setiap malam begini. Jadi bebas membicarakan berangkat dari pengalaman mereka sampai dan kami bicara dari sudut Alkitab, dari sudut kerohaniannya, sebaiknya penanganannya seperti apa. Ya, jadi itu yang kami lakukan terus-menerus. Bahkan anak saya David, yang bagian paling kanan di foto ini, dia berkunjung ke Indonesia beberapa bulan yang lalu. Dia mulai program S2. Sebelum program S2 dimulai bersama kami 2 bulan. Dan saya sering-sering, bukan tiap hari, tapi hampir tiap hari, saya jalan-jalan, ada track di sekolah di situ. Dan saya jalan-jalan dan 1 jam kami membicarakan apa yang dia pikirkan, apa yang dia gumuli. Nah, dengan begitu, kami sebetulnya menjadi seperti apa yang dikatakan Mas Abed tadi. Kami juga mendorong anak kami jadi teladan. Ya, dan saya lihat khususnya David tapi Bethany juga mereka menjadi dewasanya cepat. Karena kami bisa menjadi teladan dan bukan hanya teladan yang mereka lihat dari jauh, tetapi teladan yang menurunkan diri. Semakin mereka besar dan naik, kan dengan anak kecil kan hubungannya seperti ini, ya. Tetapi semakin dia tua, semakin kami juga menurunkan diri, akhirnya menjadi seperti mentor, seperti pengalamannya Mas Abed atau Pak Jodoh dan Ibu Fitri. Sampai dia menceritakan segala yang dia alami. Kami juga mendorong mereka untuk mencari mentor, karena memang tidak ada mentoring seperti di Bulung atau seperti di Karangmangi itu. Jadi Bethany karena dia berkembang di musik, itu istri dari guru musik kan menjadi mentor dia. Kalau David guru sainsnya di sekolah menjadi mentor dia, menjadi teladan dia. Next. Dan itu banyak sekali masukan. Nah ini anak kami walaupun tidak ada program seperti di Bulung atau seperti di Karangmangi, tetapi kami mendorong mereka untuk menjadi teladan, untuk menjadi mentor untuk anak-anak lain. Nah, tadi kami ngobrol, Rahel di mana? Oh iya, di sini ya. Kami ngobrol tadi malam kan, Rahel kan ternyata menjadi teladan untuk beberapa adik, ya, waktu masih SMP ya.
Ya, nah itu baik. Nah, kami juga mendorong anak-anak kami untuk melakukan hal yang sama. Jadi, Bethany mungkin waktu dia SMP dan SMA, dia punya lebih dari 6 adik yang dia memperhatikan secara khusus. Nah, ini seperti pengalaman Abel, tetapi ini alami ya. Tidak ditunjuk, tetapi dia punya lebih dari 6 adik dan mereka curhat ke Bethany kasih masukan. Nah, sering curhatnya dimulai dengan nyanyi, karena Bethany kan penyanyi. Dan akhirnya dia S1 jurusannya musik. Ya. Jadi dimulai mereka keluar main gitar, nyanyi bersama, lalu curhat, lalu doa bersama. Ya, memang pertama kali seperti Abel mendoakan orang, tetapi lama-lama menjadi kebiasaan mendoakan orang. David, karena kesukaan dia sains. Jadi dia mengajak adik-adik itu ke halaman belakang dan mereka mengadakan proyek sains. Jadi mereka beberapa kali menggali di belakang, membuat oven dari tanah, itu selalu hancur. Tapi mereka membuat pizza dari pizza jangkrik, dan temannya bilang, kalau David itu semua kegiatan rohani dia jadikan fun. Dan semua kegiatan fun dia jadikan rohani. Ya, dan sampai sekarang David waktu berkunjung ke sini, dia ke teman-teman dan mereka akan curhat bersama, doa bersama. Ya, akhirnya jadi kuat di dalam Tuhan. Jadi saya bangga ngomong, dan anak saya juga, dia kan setiap ada acara orang berkebutuhan khusus, dia nyanyi di depan mereka. Jadi saya berani ngomong, anak saya menjadi seperti Elizabeth. Ya, jadi mengapa saya menceritakan ini? Ini untuk orang tua. Ajakan saya untuk orang tua di sini adalah, kalau anak bapak ibu makin besar, kalau sudah SMP sebetulnya, lebih baik bapak ibu memikirkan bagaimana menjadi teladan, tapi menjadi teladan yang mendekatkan diri pada anak. Semakin biarkan mereka naik, ambil inisiatif sendiri, seperti Mbak Rahel, biar mereka ambil inisiatif sendiri, bapak ibu turun, supaya hubungannya tidak seperti ini, tetapi supaya bisa jadi teladan. Ikutilah teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ya, dengan itu saya lihat kalau bapak ibu bisa berhasil seperti itu, ada kemungkinan makin besar anaknya akan menjadi seperti Mas Abel, atau seperti anak saya David dan Anna. Oke? Jadi ini pelajaran untuk hari ini. Next. Jadi kita mau tutup, tolong berdiri semuanya. Kita akan menghafal ayat ini. Oke? Pertama kali dibaca, tapi lalu kita tidak membaca, mudah-mudahan dihafal. Oke? Jadi kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ikutlah padaku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Dari 1 Korintus pasal 11. Ya. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ikutlah padaku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Sudah hafal? Oke, lanjut satu lagi ya. Maksudnya sudah. Oke, 1, 2, 3. Ikutlah padaku sama seperti aku mengikuti teladan Kristus. Oke, ibu-ibu dan cewek-cewek. 1, 2, 3. Dan cowok.
1, 2, 3. Baik, sama-sama. 1, 2, 3. Baik, silakan duduk. Ya. Jadi sekali lagi saya lihat kalau kita sebagai orang tua menjadi teladan yang baik. Kalau kita, anak-anak kita juga ada yang mentor seperti yang ada di Bu Rahel atau ada di Mas Abe, Bu Rahel, Mbak Rahel. Ya, kalau memang akan jadi seperti itu, saya lihat begini, saya lihat kita akan seperti Amsal pasal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan. Kita bisa mempunyai anak-anak yang jadi, yang berhasil. Oke? Kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih